4 ayat yang ke-12. Sekali lagi 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Dengan judul perikop, tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Dan firman Tuhan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tema kita dalam jurnal yang hari ini berambil yang menjadi topik kita yang hari ini yaitu yang muda menjadi teladan. Saudara-saudara terkasih, apa itu yang disebut dengan teladan? Sebelumnya 1 Timotius ini ditulis pada tahun 55 SM atau sebelum Masehi. Latar belakang penulisan surat ini, surat Paulus pertama kepada Timotius adalah salah satu kitab dalam Alkitab Kristen bagian Perjanjian Baru. Timotius adalah seorang Kristen yang masih muda di Asia kecil yang telah menjadi kawan dan pembantu pekerjaan Paulus dalam pelayanan. Pendahuluan. Apa itu teladan? Teladan adalah sifat yang dapat ditiru atau dicontoh dalam kehidupan seseorang. Yang teladan adalah sifat atau tindakan yang baik yang dapat ditiru dalam kehidupan seseorang. Orang muda sekarang mempunyai kecenderungan dihargai, ingin diakui, namun tidak pernah menunjukkan sikap atau kejelasan layaknya dia dihargai. Saudara-saudara yang terkasih, dalam surat 12 ini, di sini Paulus menekankan kepada Timotius sebagai anaknya. Paulus tidak mau kalau Timotius diremehkan atau direndahkan sebagai orang muda yang baik dan benar. Saudara-saudara yang terkasih, dalam renungan kita ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk menjadi teladan yang baik dan benar untuk jemaat kita. Yang pertama adalah menjadi teladan adalah perintah. Artinya, saudara-saudara, kata jadilah teladan ini ditulis dalam bentuk perintah karena memakai bentuk kata kerja yang mau tidak mau harus kita lakukan. Menjadi teladan artinya keharusan bagi setiap kita dan harus dilakukan sekarang juga. Artinya hal-hal yang baik yang dapat ditiru. Contohnya salah satu adalah dalam kitab Kejadian itu yang kita bisa lihat adalah contohnya seperti Abraham. Kemudian yang menjadi poin yang kedua yaitu menjaga perkataan. Menjaga perkataan artinya kita bisa melihat dalam Alkitab banyak sekali firman Tuhan yang menunjukkan bahwa perkataan itu sangat besar sekali pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang paling menonjol yang diceritakan dalam kitab dalam Kejadian yaitu salah satu adalah bapak orang beriman, yaitu kita sudah tahu sendiri Abraham yang sekaligus adalah partner Allah. Yang ketiga yang menjadi poin ketiga itu yaitu jadilah teladan dalam kasih. Saudara-saudara yang terkasih, berbicara tentang teladan dalam hubungannya dengan kasih, sudah tentu kita tidak akan melupakan prinsip-prinsip kasih, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Artinya, ketika kita mengasihi sesama kita berani menegur dia ketika dia salah. Kita bisa melihat dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-15.
Saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi poin yang keempat yaitu menjadi teladan dalam kesucian. Bicara soal kesucian dan keputusan hidup, seringkali menjadi hal yang sangat tidak menarik bagi setiap orang. Kenapa dikatakan hal yang tidak menarik? Karena ada orang yang beranggapan bahwa orang yang memiliki keputusan hidup itu adalah hanya orang-orang atau hamba-hamba Tuhan saja. Ini jelas sekali bahwa anggapan ini sangat keliru dan sangat salah sekali. Ada orang mengatakan bahwa orang yang menjaga keputusan itu cuma hamba Tuhan, sedangkan kita sebagai jemaat atau manusia biasa di sini jelas sekali bahwa kata setia ini identik erat hubungannya dengan tanggung jawab. Apa yang dimaksud tanggung jawab? Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab artinya keharusan atau kewajiban kita yang harus kita penuhi. Oleh karena itu, bagaimana cara kita untuk menjadi teladan dalam hal kesetiaan? Saudara-saudara yang terkasih, sikap hidup bertanggung jawab kepada Allah dan sikap hidup kita terhadap Allah yang bisa berkenan kepada Allah dan melakukan hal yang baik yang dipercayakan kepada kita. Kita bisa melihat dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Di situ kita bisa membacakannya. Kita membuka kitab kita dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-22, yaitu buah-buah roh. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Galatia 5 ayat yang ke-22 di sini mengatakan bahwa tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan dan kesetiaan. Di sini teman-teman jelas sekali bahwa kesetiaan itu harus diwujudkan dalam hal kehidupan kita sehari-hari. Demikian renungan kita pada siang hari ini yang menjadi aplikasinya yaitu kehidupan kita. Sekali lagi di sini saya mengingatkan kepada kita bahwa kita harus menjadi teladan dimanapun kita berada, baik dalam hal apapun, baik dalam perkataan, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dalam kesucian hidup, dan itu harus dilakukan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian teman-teman, kita berdoa. Bapak, semoga bersyukur untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Bapak, kami telah menyelesaikan tugas kami, biarlah kiranya corona ini bukan hanya sebagai pelajaran atau untuk menambah nilai kami, Bapak, tetapi sungguh-sungguh kami hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih atas yang baik waktu kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, baik. Untuk selanjutnya, setelah Jenny siapa ya? Christine. Baik. Semangat. Silakan Christine. Setelah Christine siapa lagi? Vivian Gia. Oke, ya. Silakan. Kita menyanyi. Baik, sesuai permintaan kita akan menyanyikan lagu pujian Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam 1, 2, 3 ya. Ajarku berdiam.
dekati hatiku, satu berkati temukan cintamu, saat tunggu nanti, ku bawa ku lagi bersekutu dalam damai sejati. Oh, inilah hidupku, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Menceritakan kasihmu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Baik, kita berdoa saudara-saudaraku. Mari kita berdoa, kita tunduk kepala. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, dari kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu. Hingga pada saat yang hari ini Bapak, kami masih bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman yang disampaikan benar-benar berasal dari Bapa. Dan berkatilah jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang disampaikan yang mereka dengar memberkati semuanya. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik. Langsung saja kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ke 19. Sekali lagi Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ke 19. Dan saya akan membacakannya kepada kita semua yang menjadi judul LAI yaitu Gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat yang ke-19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan menghilangkan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berberkatilah orang yang mendengarkannya, akan terlebih-lebih melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Injil Yohanes ini adalah Injil yang ditulis oleh Yohanes sendiri. Di mana tahun penulisannya
yaitu 80 sampai ke 95 Masehi. Tujuan dari penulisan ini ialah apakah engkau mengasihi aku? Saudara-saudara, di sini jelas bahwa Yesus berkata kepada Petrus, ini adalah sebuah pertanyaan yang bukan hanya kita sepelekan. Pertanyaan ini bahwa benar-benar Yesus berkata kepada Petrus, memang benar-benar dari hati Yesus bahwa apakah Petrus mengasihi aku? Di mana Yesus menuntut murid-muridnya untuk mempunyai komitmen kepada Kristus dan kerajaan Allah. Dan mungkin komitmen itu ya mungkin lebih besar daripada komitmen yang kita lakukan daripada yang lain. Maksudnya di sini kita berkomitmen Allah yang kita kasih lebih daripada yang lain. Itu maksud Tuhan dari tujuan daripada penulisan ini. Dan yang menjadi latar belakang penulisan ini adalah Injil Yohanes adalah Injil yang paling unik di antara Injil yang lain. Karena kenapa? Sekali lagi Injil Yohanes adalah Injil yang paling di antara Injil yang lain. Karena kenapa? Injil ini mencatatkan hal tentang pelayanan Yesus dari Yudea ke Yerusalem. Dan di mana Injil ini ditulis oleh Injil yang lain. Dan di sini di Injil ini juga menyatakan dengan lebih kesempurnaan tentang kepribadian Yesus. Mungkin penulisan diinterpretasikan yaitu secara mendalamkan bahwa Injil Yohanes ini, bahwa Yohanes ini termasuk murid yang dikasihi ini, murid yang dikasihi Yesus Kristus, yang di mana anggota Injil Kristus itu ada tiga, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Saudara yang terkasih dalam nama Kristus, dalam nama Kristus. Saya mengambil tema adalah ini Anda sudah tahu, ini ayat mengingat kasih. Kasih kepada sesama, kepada kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan. Dan didasarkan dengan tindakan-tindakan kita dan bahkan perbuatan kita setiap hari. Saudara-saudaraku yang terkasih, di sini ada 3 poin yang akan saya bagikan kepada kita semua tentang mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Yang pertama, arti mengasihi Tuhan. Saya ambil di dalam ayat 15 sampai ke 17. Dalam ayat ini, Tuhan mengkonfirmasikan kualitas kasih Simon Petrus kepadanya melalui 3 kali pertanyaan yang sama. Maksudnya ialah Yesus mencoba kasih Simon Petrus dengan memberikan 3 pertanyaan, di mana pertanyaan itu memiliki pertanyaan yang sama.
Saudara-saudariku, dalam terjemahan bahasa Yunani, kita bisa dapat membedakannya. Pertanyaan pertama terdapat dalam ayat 15a. Saya akan membacakannya kepada kita. Ayat 15a berkata, sesudah terakat, Yesus berkata kepada Simon Petrus, katanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudara-saudaraku, di sini di ayat ke-15 ini, di dalam bahasa Yunani-nya, Tuhan menggunakan kata agapao. Yang dimana kata agapao ini adalah kasih tanpa syarat. Tetapi Simon Petrus menjawabnya dengan kata phileo. Di mana kata phileo ini adalah kasih yang bersyarat. Karena hubungan keluarga atau persahabatan. Dan yang pertanyaan kedua ialah terdapat di dalam ayat 16. Di sini juga masih tetap sama, di mana Yesus berkata pula kepada kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Di sini masih tetap menggunakan kata yang sama. Dan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, yaitu terdapat di dalam ayat ke-17a. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Saudara-saudaraku, pertanyaan yang ketiga ini yang Yesus gunakan untuk Petrus, di mana Yesus menggunakan dalam bahasa Yunani yaitu kata phileo. Tetapi respon daripada kata tersebut, Petrus meresponinya dengan kata agape. Sehingga nanti kita tahu bahwa respon daripada Petrus ini, dia berkata bahwa maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa engkau mengasihi aku. Jelas di sini saudara-saudariku bahwa Petrus ini meresponinya dengan kita bahwa dalam Alkitab jika suatu kata diulang atau berulang kali, jika pada beberapa kali bertiga kali itu adalah penting. Mungkin kalau kita lebih menggali lagi dalam bahasa Yunani, mungkin pasti lebih mendalam lagi. Mungkin di lain kita bisa menemukannya. Saudara-saudaraku, di dalam isi yang nomor 1 ini, melalui beberapa ayat tersebut yang sudah saya sampaikan, kita dapat mengerti bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengutamakan kasih kepada Tuhan yang tanpa syarat, sebagaimana Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Jelas saudara-saudaraku bahwa Yesus itu sangat mengasihi kita dan sangat menyayangi kita. Dan yang kedua yaitu bukti kasih kepada Tuhan. Masih tetap ayat yang sama. Ayat ke-15 hingga ayat yang ke-17. Ini adalah di mana respon Petrus kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata, Petrus gembalalah domba-domba. Ini di mana dalam ayat ini Tuhan menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Karena ini diulang sebanyak 3 kali. Jadi kalau kita telusur dalam bahasa Yunani-nya, Tuhan itu menggunakan kalimat perintah atau kalimat imperatif. Saudara-saudaraku, sesungguhnya Yesus itu hendak memberi kasih itu disertai dengan bukti, disertai dengan tindakan kita sehari-hari. Saudara-saudara, istilah gembalakanlah dengan 2 kata Yunani, yakni boske dan poimane. Berarti memberi makan dan memelihara. Kita bisa bandingkan di dalam
1 Petrus yang berkata 1 Petrus pasal 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dia berkata, dari Petrus rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Batunia. Maksudnya di sini saudara-saudara, ketika Tuhan memanggil Petrus untuk menjadi seorang gembala, oleh jemaatnya di Asia Kecil, dia di sana memakai yang namanya kata mengasihi, di mana mengasihi itu dilakukan dengan tindakannya dengan cara memberi makan, memelihara sebagai bukti kasihnya kepada Tuhan. Dan bagaimana dengan kita yang saat ini, saudara-saudaraku? Apakah kita bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Simon Petrus? Saudara-saudaraku, istilah domba dalam perikop ini, dalam Injil ini atau dalam ayat ini, kalau kita gali ke dalam bahasa Yunani-nya, dia menggunakan kata ta'arnia dan taprobata. Yang artinya kata ta'arnia dan taprobata itu adalah domba-domba kecil dan domba-domba besar. Ini juga bisa diartikan bahwa domba-domba kecil dan yang besar itu bisa saya artikan bahwa kepada jemaat dewasa dan kepada anak-anak. Maka saudara-saudaraku, melalui bagian ini kita dapat mengetahui bahwa kepada jemaat-jemaat nantinya dimanapun kita melayani, baik jemaat besar maupun jemaat kecil, tetap harus kita layani dengan syarat, yaitu dengan kesungguhan dan dengan penuh kasih. Yang ketiga adalah, dan yang terakhir dari poin yang akan saya bagikan, yaitu harga mengasihi Tuhan. Ini terdapat di dalam ayat 18 dan ayat ke-19. Di dalam ayat ini, dalam kedua ayat ini, Yohanes memberikan penjelasan tentang kematian yang akan dialami oleh Petrus pada zaman pemerintahan rohani. Ini juga termasuk harga mengasihi Tuhan. Yohanes sendiri memberikan penjelasan bagaimana kematian Petrus yang dialami pada zaman pemerintahan Romawi pada tahun 64 Masehi. Saudara-saudara, menurut catatan sejarah, Petrus ketika ia mati, ketika Petrus mati, ia disalib dengan posisi terbalik atau dalam arti kepala di bawah. Saudara-saudaraku, mungkin dalam diri kita bagaimana kalau kita dalam posisi seperti itu. Tetapi Petrus di sini melayani Tuhan itu sungguh luar biasa, saudara-saudaraku. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak rintangan, tetap Petrus bisa melaluinya dengan baik. Bahkan sampai dia mati pun kepalanya atau badannya terbalik, maksudnya kepalanya di bawah. Dan kita bisa tahu bahwa ini adalah harga mati yang diberikan Petrus kepada Tuhan dengan melalui nyawanya sendiri. Dan di sini juga saudara-saudaraku, Petrus itu memberikan contoh pelayanan yang sangat luar biasa. Kenapa? Walaupun rintangan-rintangan tersebut, tantangan-tantangan tersebut yang dihadapinya, Petrus selalu bisa melaluinya dengan baik. Jadi bagaimana dengan kita yang saat ini sebagai hamba Tuhan yang sebentar lagi diutus ke pelayanan, yang tinggal beberapa bulan lagi kita akan diutus? Jika suatu saat kita nanti diutus,
Tiba-tiba kita sedang melayani dalam sebuah jemaat. Saya tidak tahu apakah jemaat besar atau jemaat kecil. Di dalam sebuah pelayanan, tiba-tiba ada oknum atau ada orang-orang yang tidak senang dengan pelayanan kita. Bahkan sampai-sampai ada niat untuk membunuh kita. Dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Apakah kita memilih untuk bertahan? Atau apakah pergi begitu saja? Saudara-saudariku, itu menjadi renungan bagi kita. Karena kita sebentar lagi akan diutus. Mungkin mulai sekarang kita bisa berpikir bahwa Tuhan, nanti saya akan diutus kemana? Apakah di tempat pelayanan saya itu kami memiliki kecocokan atau sebaliknya? Dan apakah saya bertahan atau tidak? Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi aplikasinya bagi kita adalah yang pertama, mengasihi Tuhan berarti hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan dengan kasih yang sementara, tetapi didasari dengan kasih Allah yang telah kita terima dari Allah. Artinya marilah kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh jiwa dan raga kita. Bukan hanya melalui perkataan, tutur kata, atau hanya sementara. Tetapi sesuai yang kita terima kasih dari Allah, itu juga yang akan kita berikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah mengasihi Allah merupakan sikap hidup dalam ketaatan yang mutlak kepadanya. Di sini jelas bahwa ketika kita mengasihi Allah berarti Allah mengatakan anak ini benar-benar taat kepada Aku. Anak ini benar-benar mengasihi Aku. Kehendak Tuhan. Dan yang ketiga ya adalah yang menjadi implikasinya bagi kita yaitu orang yang mau mengasihi Tuhan harus berani dan siap bayar harga. Apabila suatu saat di pelayanan kita dikucilkan, kita disingkirkan, kita dibenci, kita dianiaya, kita dibully dan lain sebagainya, marilah kita selalu berpegang teguh dan yakin bahwa Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Amin firman Tuhan. Sekian dan terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, di mana firman telah memberikan pencerahan bagi kami. Bagaimana caranya kami mengasihi Engkau? Apakah melalui tindakan kami ya Tuhan? Dan bahkan suatu saat yang akan sebentar lagi kami ke pelayanan Tuhan. Berkatilah kami, kiranya mulai dari saat ini hingga sekarang ini, kiranya kami memiliki persiapan sehingga di suatu nanti ya Tuhan kami bisa melayani Engkau dengan penuh semangat. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kegiatan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, langsung saja, Vivian. Terus. Nggak ada. Ada di depan. Tiga jari. Bang, mana bapaknya?
Nanti kan Bapak komentar. Saya coba Kalian nyanyi dulu, mau ke kamar mandi. Nyanyi. Ayo, kita nyanyi. Yus Pimpin. English Scripture Song Contest. Mana saya tahu. English Scripture Song Contest. Nyanyi saya mau membuat setiap bulan. Oh, enggak. Satu orang lagi. Mimin kita aja. Dia lagi ikut. Dia enggak di sini. Kantor. Tiga. Yesus, kita bersaudara. Allah Yesus, kita bersaudara. Yesus, kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Yesus, kita bersama. Halo. Apa belum? Belum ada. Hah? Udah mulai. Kamar mandi. Kita posisi di atas ini. Win. Hai guys. Sekarang waktu saya untuk khotbah. Dengarkan ya. Jangan ada yang ribut-ribut. Kamu. Kok nggak kelihatan Win mukanya? Masa jaringan kakak kurang nih? Tapi bagaimana? Lah, kok nggak nyanyi? Sorry. Sudah selesai nyanyi Pak. Oh, sudah selesai ya. Udah lanjut. Oke. Diaktifkan dulu Vivian itu. Wiwin ya. Aktifkan dulu, jangan di mute. Yes, sir. Sudah atau belum? Saya udah belum. Udah langsung aja. Ya, lanjut. Sekarang saya ya, Pak ya. Oke, wait. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan di sore hari ini, kami anak-anak-Mu di 4 Teologi boleh berkumpul meskipun lewat Zoom. Tapi pada saat ini Tuhan, kami ingin praktek bagaimana khotbah yang baik. Tuhan, tuntun hamba-Mu sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar itu adalah kebenaran daripada Tuhan sendiri. Dan Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada teman-teman dan Bapak yang akan mendengarkan pada sore hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, Bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sore hari ini, saya akan membawakan khotbah yang saya kutip dalam Filipi, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai nanti ayatnya yang ke-21. Di bawah perikop, nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara,
ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena ketawaran, sekali lagi ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, dari teks pembacaan kita, saya memberikan tema bagi kita yaitu Leaders with Integrity atau pemimpin yang berintegritas. Jadi berbicara soal pemimpin atau kepemimpinan adalah suatu yang tidak asing bagi kita, karena hal ini adalah seringkali kita dengar. Jadi saking seringnya kita dengar, sehingga mungkin ada di antara kita yang berkata, mengapa kita harus membicarakan pemimpin atau kepemimpinan menurut Alkitab, sesuai dengan nats yang kita baca? Apakah tidak cukup kita membicarakan kepemimpinan itu secara umum saja? Jadi karena itu, kita dapat menyaksikan sekian banyak buku-buku kepemimpinan yang ditawarkan di toko-toko buku. Dari sekian banyak tulisan-tulisan tersebut tentang kepemimpinan, maka muncullah beberapa pertanyaan. Apakah perbedaan antara kedua, yaitu kepemimpinan itu? Apakah ada perbedaannya? Ya, jawabannya tentu saja ada. Namun di dalam perbedaan itu, apakah yang menjadi letak daripada perbedaan itu? Letak daripada perbedaannya yaitu pada orientasi, motivasi, metode, serta cara-cara yang diterapkan untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Jadi saudara, di dalam mencapai daripada tujuan seorang pemimpin itu, pasti ada yang namanya orientasi, yaitu kesuksesan. Jadi kerap kali orang untuk mencapai yang namanya tujuan mereka untuk menjadi, dengan kata lain, seorang pemimpin itu mencari berbagai cara untuk bisa mendapatkan daripada tujuan mereka tersebut untuk menjadi sukses. Jadi Bapak dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berdasarkan orientasi sukses dengan menghalalkan segala cara yang telah kita bacakan tadi, yang saya berikan tema yaitu pemimpin yang berintegritas. Jadi dari tema ini maka muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan pemimpin yang berintegritas? Yang saya maksud sebagai pemimpin yang berintegritas di sini adalah seseorang yang mampu melakukan fungsi memimpin. Entah itu di dalam sebuah kelompok, seperti kita kan kelompok diskusi, atau dalam organisasi, mungkin kita seperti ada senat, atau organisasi suku, atau yang lainnya. Jadi itu adalah salah satu bentuk kepemimpinan kita, ketika kita dipilih menjadi seorang pemimpin. Jadi mungkin teman-teman 4 teologi, di antara kita ada yang menjadi pemimpin, salah satunya di bagian senat, di bagian komunitas-komunitas suku, maupun yang lain-lainnya. Jadi, apakah di dalam organisasi tersebut kita harus memiliki yang namanya integritas? Ya, tentu saja. Jadi, seseorang yang melakukan daripada fungsinya untuk melakukan daripada integritas harus memiliki yang namanya karakter yang kuat, serta memiliki akhlak dan budi pekerti. Jadi, yang membedakan seseorang dengan yang lainnya, atau yang membedakan seorang pemimpin dengan yang lainnya adalah bagaimana ia berkarakter, bagaimana ia mempunyai akhlak dan budi pekerti. Jadi teman-teman, ketika kita sudah memiliki yang namanya kepribadian, karakter, dan budi pekerti yang baik, maka kita dapat dan layak menjadi pemimpin yang kredibel atau dapat dipercaya.
Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari teks pembacaan kita, maka kita menemukan seorang pemimpin yang memenuhi daripada kualifikasi sebagai seorang pemimpin yang berintegritas, yaitu Paulus, sesuai dengan nats yang kita baca. Jadi saya mengkhotbahkan daripada surat Paulus ini. Kenapa? Karena ketika atau pada saat Paulus menulis daripada kitab ini, ia masih berstatus sebagai seorang tahanan atau dia sedang di dalam penjara. Jadi mengapa saya menjadi tertarik? Karena Rasul Paulus mampu mengucap syukur dan bersukacita ketika di dalam keadaan apapun. Jadi kenapa demikian? Karena dasar sukacita Paulus adalah Yesus. Dalam kesukaran dan masa sulit apapun, Paulus masih dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu dapat kita lihat di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Jadi ini adalah satu pemimpin yang berintegritas karena memiliki mutu dan kualitas yang tiada tandingnya pada zamannya. Jadi di dalam dunia etika juga ada 3 pola untuk melihat suatu tindakan kita. Apakah tindakan kita itu baik atau salah? Apakah benar atau salah? Jadi pola yang pertama yaitu otonomi, di mana otonomi berasal dari kata autos yang berarti diri kita sendiri. Dan nomos itu adalah hukum ataupun undang-undang. Jadi pandangan ini menyatakan bahwa suatu tindakan yang dinyatakan benar apabila yang kita lakukan itu sesuai dengan penilaian diri kita sendiri. Misalnya teman-teman, misalkan saya meminjamkan pulpennya kepada ketua kelas kita. Jadi ketika saya anggap bahwa apa yang saya lakukan atau tindakan saya memberi pinjaman itu adalah menurut saya benar, maka ya itu adalah pandangan atau pola menurut tindakan saya itu benar. Itu adalah menurut pribadi saya. Tetapi dalam pola yang kedua yaitu heteronomi, di mana heteros itu artinya yang lain, dan nomos itu adalah hukum ataupun juga undang-undang seperti penjelasan pertama. Jadi ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang lain atau masyarakat. Jadi ketika ada orang lain atau masyarakat atau kelompok orang yang melakukan daripada suatu tindakan itu, misalnya mereka melakukan yang namanya komunitas atau apa. Jadi ketika mereka melakukan itu, maka itu juga dapat. Namun pola yang ketiga yaitu teonomi. Jadi teonomi ini berasal dari kata theos, yang berarti Allah, dan nomos yaitu hukum atau undang-undang. Jadi paham ini membuat penilaian menurut standarnya Allah. Ya, jadi apabila tidak sesuai dengan kebenaran Allah, maka perbuatan atau tindakan seseorang itu apapun yang ia lakukan maka salah ketika tidak sesuai dengan koridornya Tuhan. Jadi itu adalah 3 pola yang di dalam dunia etika yang mungkin pernah kita pelajari teman-teman. Jadi dari ketiga pola ini Paulus menggunakan yang namanya pola ketiga, yaitu pola teonomi, di mana Paulus sebagai seorang pemimpin yang menjadikan Kristus sebagai pusat standar moral tertinggi dalam seluruh hidup dan pelayanannya, sehingga ia mampu dan bisa berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ada nggak ya di antara kita yang bisa berkata seperti Paulus? Jadi teman-teman, di dalam hal yang sudah saya sampaikan, di dalam pembacaan kita tadi di pasal 3 ayat 17 sampai 21, saya memberikan 3 poin atau hal penting. Yang pertama yaitu harus menjadi teladan. Ya, dapat kita baca di ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Jadi saudara, dalam ayat ini Paulus menekankan keteladanan. Ya, Paulus menekankan keteladanan. Jadi dengan berani ia berkata kepada jemaat Filipi pada saat itu, ikutilah teladanku. Dan juga di dalam 1 Korintus di pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16 juga dapat kita lihat bahwa Paulus juga berkata kepada jemaat di Korintus, turutilah teladanku. Ya, jadi kata turutin ini adalah
jarang orang yang berani berkata demikian. Apakah ada di antara teman-teman yang bisa berkata, ikutilah teladanku? Jadi dalam hal ini teladan dalam hal apa dulu? Apakah yang benar dan baik? Atau yang salah dan menyimpang? Tentu saja bisa. Ketika kepala perampok, dia berkata, ikuti teladanku. Dia memberikan taktik-taktik di dalam merampok. Pasti dia juga disebut sebagai pemimpin. Tetapi di dalam ayat ini berkata kepada kita, bagaimana kita mampu menjadi seorang pemimpin yang baik, yang berkarakter. Jadi, saudara, jarang orang yang bisa berani berkata demikian ya. Tetapi Rasul Paulus mampu mengatakan, dan justru ia berani mengatakan hal itu. Ikutilah teladanku, ikutilah perkataanku, ikutilah nasihatku. Jadi itu disampaikan kepada jemaat-jemaat dan juga termasuk kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Jadi teman-teman, ternyata di dalam kepemimpinan ini, keteladanan sangatlah penting. Jadi Paulus sebagai seorang pemimpin mampu menjadi teladan kepada jemaat-jemaatnya maupun kepada rekan-rekan sekerjanya. Jadi pertanyaannya bagi kita, apakah juga di antara kita mampu menjadi seorang pemimpin, kita mampu menjadi teladan kepada teman sekerja kita. Contoh kecilnya ya teman-teman, ketika misalnya kita mengerjakan kelompok, kita ditunjuk sebagai ketua kelompok, apakah kita mampu mengumpulkan teman-teman kita? Apakah kita mampu membawa mereka, membawa pikiran kita seperti apa yang kita mau dan juga mereka dapat berterima. Dan kita juga dapat menerima pikiran mereka yang mungkin terkadang menurut standar kita, terkadang kita nggak cocok dengan apa yang mereka sampaikan. Tapi dalam hal ini, Rasul Paulus mampu melakukannya. Dia mampu bekerja sama kepada jemaat, kepada rekan-rekan sekerjanya, malah kepada orang yang baru atau yang lebih muda daripada dia. Ya, termasuk daripada Timotius. Jadi, dalam hal ini juga saya menekankan bahwa oleh karena itu, prinsip menjadi seorang pemimpin itu adalah bagaimana kita dapat berpengaruh kepada sesama kita. Sesuai juga yang disampaikan kepada kita di dalam kelas oleh Pak Yeremia bahwa kita itu harus menjadi influence, yaitu pengaruh. Pengaruh apa dulu? Pengaruh baik atau yang buruk, teman-teman. Ya. Jadi ukuran sejati dari kepemimpinan juga adalah pengaruh. Bagaimana kita mempengaruhi orang di dalam tindakan kita. Kita sebagai anak-anak teologi, mampukah kita mempengaruhi teman-teman kita di luar sana? Pengaruh apa? Dalam hal ketika kita bergaul kepada mereka. Ketika kita misalkan di luar sana, apakah kita terpengaruh dengan rokok? Kita terpengaruh dengan pergaulan bebas mereka? Atau dengan hal-hal duniawi yang ada di luar sana? Apakah kita mampu menjaga diri kita? Apa kita bisa menjadi pengaruh bagi mereka, mengikuti teladan kita? Contohnya, misalkan di luar sana kita ada teman, dia jarang ibadah. Tapi nanti pas liburan ini, misalkan pada liburan ini, jadi kita harus membawa pengaruh kepada mereka. Salah satunya ya, kita mempercakapkan tentang Kristus, kita mengajak mereka beribadah kepada Tuhan untuk lebih mengenal lagi yang namanya Kristus. Jadi, pemimpin harus berani berkata, ikutilah teladanku. Hal inilah yang menjadi nasihat Paulus kepada Timotius. Ya, sesuai tadi tema nats yang disampaikan oleh pengkhotbah pertama di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 bahwa kita harus menjadi teladan kepada orang-orang percaya, yaitu di dalam perkataan kita, di dalam tingkah laku kita, di dalam kasih kita, kesetiaan dan kesucian kita. Tadi telah dipaparkan kepada kita bagaimana kita mampu menjadi teladan pada sesama kita, pada orang-orang yang percaya. Sekali lagi di dalam 5 hal itu, yaitu perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan juga kesucian kita. Jadi orang yang dihormati adalah seorang yang bisa menjadi teladan dan panutan. Ya, untuk bisa melihat siapa diri seseorang, maka lihat jugalah kelakuan kita sehari-hari. Tidak mungkin kita berkata kepada orang, ikutilah teladanku. Tapi malas-malasan. Kan tidak bisa kita begitu. Jadi dalam hal ini, bagaimana kita bisa berpengaruh yang baik pada teman-teman kita.
Tidak mungkin kita bilang, ikuti teladan, mari teman-teman kita kerja, padahal saya sendiri tidak kerja. Mari teman-teman kita begini, padahal saya juga tidak begitu. Nah, jadi itu adalah poin yang pertama, yaitu menjadi teladan. Jadi poin yang kedua yaitu mengutamakan perkara rohani. Dapat kita baca di dalam ayatnya yang ke-18, di sini berkata, sekali lagi ayat 18 dan 19b sampai 19b. Karena seperti yang kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan dan Tuhan mereka ialah perut mereka. Dalam ayat ini, pergumulan Rasul Paulus adalah orang yang menjadi seteru daripada salib. Hatinya sangat sedih ketika melihat ada orang yang menjadi seteru dengan salib. Jadi ternyata juga Paulus ini sering mengajarkan tentang salib tersebut. Namun sebagian pihak yang menjadi seteru salib. Jadi teman-teman, mungkin orang yang menjadi seteru salib ini adalah antinomian, yaitu penganut ajaran yang mengatakan bahwa orang Kristen itu sudah dibebaskan oleh anugerah, sehingga tidak perlu lagi menaati hukum Taurat. Jadi penganut ajaran ini memang dapat memegang daripada iman kepada Kristus dan tidak lagi mempedulikan yang namanya soal-soal moral. Bisa jadi bahwa masa itu adalah suatu ajaran yang mengajarkan bahwa kebahagiaan itu dapat mereka peroleh dengan memuaskan hawa nafsu mereka sendiri, kedagingan mereka sendiri. Jadi ketika kita lihat di dalam Korintus, Paulus juga menegur mereka, yaitu jemaat Korintus. Ia berkata bahwa janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hal itu terjadi pada masa itu karena mereka menganggap bahwa hidup ini hanya satu kali saja, sehingga mereka mengisi hidup mereka dengan berfoya-foya. Jadi hal ini sering kali ya kita dengar kepada teman-teman kita. Ngapain kita biston pagi? Kalau hati saya memang tidak kepada Tuhan. Jadi ini sering saya dengar. Percuma deh kita ibadah, tapi hati kita tidak siap untuk Tuhan. Ya, fine-fine saja teman-teman. Tapi apakah kita memikirkan perkara ya surga atau hanya perkara-perkara duniawi? Terkadang perkataan itu bisa diterima, bisa tidak. Tergantung orangnya. Jadi Paulus menegur mereka dengan berkata bahwa Tuhan mereka adalah perut mereka. Mengapa Paulus mengatakan demikian? Karena mereka hanya mementingkan urusan perut mereka. Hal ini menggambarkan bahwa pemuasan jasmania merupakan hal nomor satu dalam hidup mereka. Demi urusan perut, mereka melupakan Tuhan. Ya, saya tidak mengatakan bahwa urusan jasmania tidak penting, tetapi yang saya mau tekankan adalah kita harus mengutamakan perkara dunia. Sekali lagi, kita harus mengutamakan yang namanya perkara rohani di atas perkara lainnya. Ya, dapat kita tahu juga ketika Yesus berkata di dalam Matius ya 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita teman-teman. Jadi marilah kita mencari perkara-perkara rohani. Jangan memandang kepada perkara-perkara dunia. Ya. Jadi itu adalah poin yang kedua. Dan yang poin yang ketiga yaitu menawan pikiran kepada Kristus. Dapat kita baca di ayat yang ke-19c, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ayat ini hendak menegaskan kepada kita bahwa pikiran orang duniawi selalu mengukur segala sesuatunya berdasarkan untung rugi. Ya, sehingga mereka menganggap bahwa ibadah itu tidak penting, membuang-buang waktu saja, mereka tidak merasa mendapat untung ketika mereka menghadiri daripada persekutuan itu. Jadi tidak dapat kita pungkiri bahwa pikiran manusia cenderung tertuju hanya kepada hal-hal yang menguntungkan saja. Apakah ketika saya ke gereja adakah hal yang menguntungkan? Ya, terlebih juga ya kita. Jadi saya bukan ngejudge, tapi karena saya anak asrama, jadi saya sudah tahulah liku-liku anak asrama kita kemana. Mungkin termasuk saya, mungkin. Tapi dalam hal itu, bagaimana kita dapat menahan diri kita untuk tidak memikirkan yang namanya untung rugi ini.
Terkadang ketika saya terjun di dalamnya, saya selalu diinsafkan. Aduh, saya salah ya. Jadi pada saat ini saya hanya menekankan bagi kita. Saya hanya mengingatkan kembali kepada kita. Mari kita memikirkan dan menawan pikiran kita hanya kepada Kristus. Jangan hanya selalu berkata dan mengutamakan daripada keuntungan kita. Ya, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi bahwa kita selalu ada alasan-alasan yang dapat mendukung daripada argumentasi kita ketika kita melakukan kesalahan. Ya, seperti hal beribadah tadi. Misalnya kan kita sudah tidak ibadah. Jadi kita selalu berkata, mengapa saya harus beribadah? Ketika hati saya tidak ada ibadah, ketika hati saya tidak siap, ketika hati saya tidak tertuju kepada Tuhan. Jadi itu adalah hanya alasan-alasan yang mendukung daripada argumentasi kita saja, teman-teman. Jadi apakah dengan hal tersebut yang kita anggap benar, apakah itu juga benar menurut standarnya Tuhan? Jadi itulah sebabnya dengan tegas Rasul Paulus mengatakan bahwa kesudahan mereka adalah kebinasaan. Jadi teman-teman, peringatan ini sangat keras dan hal ini tidak main-main. Mungkin saat ini kita baik-baik saja. Ya, mungkin ketika kita bilang, ya udah kan saya sekolah teologi. Ya, sekarang kita tidak menerima. Kita merasa baik-baik saja, kita hidup seperti biasanya. Tidak kekurangan apapun. Namun di dalam akhir perjalanan hidup kita, orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan binasa. Itu adalah Alkitab yang mengatakan. Jadi, hidup ini tidak hanya di dunia saja. Kelak, pasti ada yang namanya penghakiman di akhir zaman. Jadi, pada waktu itu, hal yang kita lakukan di dunia ini harus kita pertanggungjawabkan. Jadi, seperti alasan-alasan kita tadi, ketika kita memikirkan untung ruginya kita. Ngapain saya ya, seperti tadi? Ngapain? Tapi itu adalah standarnya kita. Pikiran kita di dunia ini. Secara dunia kita bisa terima. Ya udah, ketika hati kita tidak tertuju kepada Tuhan, ya bisa saja. It's fine. Tetapi apakah itu menurut standarnya Tuhan? Sesuai standarnya Tuhan? Saudara, Bapak, dan teman-teman semua. Jadi yang menjadi aplikasinya bagi kita. Yang pertama, kita sadari maupun kita tidak sadari bahwa kelak kita akan menjadi seorang pemimpin. Kita akan menjadi pemimpin baik itu di lingkungan kecil, seperti di keluarga, kelompok-kelompok diskusi tadi yang saya paparkan. Di dalam kelas juga kita akan menjadi pemimpin. Di asrama dan lingkungan kampus maupun di mana saja kita akan menjadi seorang pemimpin. Maka sebagai seorang pemimpin, jadilah teladan dalam hal kejujuran. Serta milikilah akhlak dan budi pekerti yang dapat membedakan kita dari yang lainnya. Jadi, seorang pemimpin itu dapat membedakan dirinya dengan yang lainnya. Yaitu di dalam hal keteladanannya. Bagaimana ia mampu menjaga integritasnya. Dan yang kedua, poin yang kedua, bagi kita calon-calon hamba Tuhan atau pendeta, ya 4 teologi. Kita ini calon-calon pendeta. Marilah kita jadi pemimpin yang berintegritas. Karena kelak kita akan memimpin yang namanya sebuah gereja. Jadi dalam sebuah gereja itu harus ada yang namanya bagaimana seorang pemimpin berintegritas dalam hal akhlak dan budi pekerti. Sehingga kita mampu menuntun jemaat kita nantinya untuk mengalami pertumbuhan iman mereka kepada Tuhan. Agar kita bisa membawa mereka mengenal Tuhan lebih dekat. Dan mereka bisa juga menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi itu adalah 2 poin yang dapat kita petik pada sore hari ini. Jadi saudara-saudara, jika saudara dan saya bisa menjadi pemimpin yang berintegritas, maka yakin dan percaya, saudara dan saya akan menjadi pemimpin yang membentuk zaman. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami telah siap dan telah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur kami telah diajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang berintegritas. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong hamba-Mu dan teman-teman semua yang mendengarkan pada saat ini. Tuhan yang memakai setiap kami, hingga kelak kami menjadi pemimpin yang berintegritas. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa.
Haleluya. Amin. Oke, shalom. Terima kasih. Shalom. Ya, shalom. Baik, besok jam 10 kita, siapa yang besok siap khotbah? Nanti saya kirim di grup Bapak. Sudah ada yang siap 5 orang. Baik. Usahakan besok jangan ada yang terlambat ya. Ya Pak. Hormat Bapak. Kita masih Zoom lagi besok Pak. Masih Zoom besok. Bagaimana Latihan Pak? Zoom masih Zoom. Baik Pak, baik. Oh, ya. Ya, Baik. terima kasih Pak. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin. Sama-sama Pak. Tidak ada komen, Pak. Amazing. Besok-besok. Oke, Pak. Shalom. Ya. Shalom. Shalom.